Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ani Prastiarini. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Ani. Sebelumnya, saya ingin menanyakan kabar kalian pagi hari ini. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, saya menyampaikannya dengan lewat media sosial atau video yang saya berikan kepada kalian seperti ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan menyimaknya dengan baik dan benar. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi kali ini yang berjudul berkomunikasi melalui surat. Ada yang sudah tahu berkomunikasi melalui surat itu apa? Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis. Surat menyurat merupakan suatu bentuk komunikasi dengan mempergunakan suatu sebagai alat komunikasi. Surat dipandang sebagai alat komunikasi paling efektif, efisien, dan praktis. Surat dibedakan menjadi dua. Ada surat pribadi, surat dinas. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Yang kedua, surat dinas. Surat dinas merupakan sarana komunikasi tertulis, menyampaikan informasi dari seseorang, organisasi, instansi, maupun swasta kepada pihak lain. Selanjutnya, di sini ada struktur surat pribadi dan surat dinas. Struktur surat pribadi termasuk surat tidak resmi, bebas dan berisi masalah-masalah pribadi. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, alamat dan tempat tinggal. Alamat dan tempat tinggal, bagian ini menjelaskan tentang posisi waktu dan ditulisnya surat. Yang kedua, tujuan surat. Tujuan surat di sini berisi nama atau penerima dan alamat yang dituju. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka adalah sapaan seseorang sebelum menulis surat. Kalian bisa menggunakan kata assalamualaikum, salam sahabat, salam manis, dan lain sebagainya. Yang keempat, paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu berupa pertanyaan mengenai kabar, kesehatan, keadaan, atau sekadar basa-basi. Yang kelima itu paragraf isi. Paragraf isi ini berisi inti atau tujuannya dibuatnya surat. Yang keenam, paragraf penutup. Paragraf penutup digunakan untuk mengakhiri isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Salam penutup ini yang berisi penutup untuk mengakhiri surat, misalnya waalaikumsalam, salam hangat, salam rindu, dan sebagainya. Yang terakhir, nama pengirim dan tanda tangan. Di sini berisi nama si pengirim, surat beserta tanda tangannya. Selanjutnya, struktur surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan keperluan dinas. Surat dinas mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Di sini bedanya sama surat pribadi, tidak ada kepala surat, nomor surat, lampiran, dan hal. Yang ketiga, tembusan dicantumkan jika surat itu ditembuskan kepada orang atau instansi lain selain penerima surat. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa dalam surat pribadi, surat dinas. Salah satu perbedaan surat pribadi dan surat dinas terletak pada bahasanya. Surat dinas ditulis dengan bahasa formal atau resmi. Selain itu, kata-kata yang digunakan juga harus efektif dan tidak boleh terbelit-belit. Di sini penggunaan bahasa dalam penulisan surat pribadi itu pilihan kata sapaan bersifat pribadi, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam surat dinas.
Yang pertama bahasa yang jelas, kedua bahasa yang logis dan singkat, yang ketiga bahasa yang santun, keempat bahasa yang resmi. Mungkin saya sudah menjelaskannya, dan silakan yang ingin bertanya bisa lewat Classroom, dan nanti bisa lewat WA saya juga, bisa menghubungi saya, nanti saya akan menjawabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.